ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alaihi salatullah, alaihi salatullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata al khairi wa imarqatillahi wa khurbillahi wa sawabillahi wa usnaqatil ma'ruf wal afi wa biniyatil qabul wal usuli wa usuli tamami kulli su'lin wa ma'munin wa sallahi sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah. Dafimatan likulli syarrin jalibatan likulli khairin lana wa li ahbabina wa li ahibbaina wa li mahbubina wa li awladina wa talamidina wa jam'iyatina wa li hadhil jamaah wa li walidina wa masyayikhina fid dini ma'alid wal afiyati wa ala niyatin anna allaha yunabiru qulubana wa qalibina ma'atuqa wal huda wal ghina wal afaf wal mauti ala dinil islami wal imani bila mihnatin wal amtihan bihaqqi sayyidi waladni adnan wa likulli niyatin sholihati wa ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad daraini amin ya rabbal alamin. Wahdhar ayatan min akli ghairil halali fa inna akla ghairil halal yuksil qalba wa yudlimuhu wa yuhajjibu an dukhuli hadratillahi ta'ala wa yukhalliqu siyaba. Qala al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala law anna 'abdan 'abidallaha ta'ala hatta sara mithla hadhihi sariyah thumma annahu lam yadul ma yadkhulu jawfu ahlalun am haramun ma tuqbalu minhu. Wa qala Abu Ishaq Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala atyib mat'amaka wa ma 'alaika ba'da dhalik alla tasuman nahara wa la taquman laila yakni naflan. Wa qala Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala ma mana'al qaumu minal usul illa istidlal bi ghairi dalil wa raddu fit tariq ala haddis syahwati wa aklul haram wa syubhat. Wa qala al-imam Sahal rahimahullahu ta'ala man lam yakun mat'amuhu min halalin lam yukshaf an qalbihi hijabun wa tasarra'at ilaihi al-uqubat wa la tanfa'uhu salatuhu wa la siyamuhu wa la sadaqatuhu. Wa qala al-imam Sufyan alaikum bi aklil halal wa iyyakum wa aklal haram fa inni kuntu wa ana akilul halal aqra'ul ayat fayuftahu li sab'una baban minal ilmi falamma akaltu min ta'ami man la yatawarra sirtu aqra'ul ayat wa aruddadah fala yuftahu li babun wahidan. Wa qala Syekh Ali Asy-Syadzili rahimahullahu ta'ala man akal halal lana qalbuhu wa raqqa wa nara wa qalla naumuhu wa lam yuhjab an hadratillahi ta'ala wa man akala ghairul halal qasa qalbuhu wa ghaladha wa adlama wa hujiba an hadratillahi ta'ala wa kasra naumuhu wa dzalika min jumlati rahmatillah li anna akla ghairul halal yuharrakul a'dha bil ma'asi fayutlabu kullu 'udbin minhu ayyasiya fatafaddalu Allahu 'alaihi bin naum li yuriyahu min ma'asi kama annahu yatafaddalu 'ala at-ta'i bi aklil halal li yuqimahu bayna yadayhi lailan wa nahara.
Amma ba'du para hadirin mustami'in muzakirin musafiin mujalisin sahibul majlis sahibul madaris sahibul musalla para sesepuh bil khusus Al Habib Toha, pejabat kita Kang Rojak, rekan-rekan sedantene azakumullah. Mangga muji syukur pengarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kabeh masih ditakdiraken gelem nglampaipun perintahipun Allah Subhanahu wa taala walaupun jagate insyaallah kita kabeh durung nglangi saking berupa laut api. Kanggo siang kula informasiakeun bahwa kula ngiyak kitab Qomiturian fi nabli syarhi syukur iman. Qomiturian yang karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau niku mondoknya bareng karo Syekhina Bahwil Bangkalan dan Syekh Ahmad Rifai. Niku mensarahi kitab Syu'bul Iman karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, orang Spanyol. Niku teng bait syair di antara cabang iman adalah utlubul ilma summa laqqon waro summa laqqonil waro. Di antara cabang daripada iman niku mencari ilmu dan menyampaikan ilmu. Syukur untuk orang lain minimal kanggo diri sendiri. Teng syarah teng niku wonten sebuah hadis kata Rasulullah kan diriwayataken dateng neboten salah sahabat Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Carilah ilmu walaupun antara rumahmu dengan tempat di situ ada ilmu dibentengi dengan lautan api. Sekin durung loyor-loyor acan malah sih bagaimana lamun loyor ini pada gegere ngaji beli dalannya bisa lewat beli. Padahal orang bisa lewat jalan beta nih dalam pun masih bisa. Alhamdulillah kita kabeh durung diuji dening Allah Taala berupa banjir geni, durung diuji dening Allah Taala berupa awake gempor, berarti kita masih dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita mengalokasikan nikmat saking Allah Taala. Kang sesuai dengan ayatnya kamu balik terangkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kang ayat yang lain Allah Taala mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kali-kali salawat dan salam mugia tercurah di mateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita kabeh kelak angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu ini ternyata kan malaikat itu tidak ada makhluk yang ditakuti oleh malaikat kecuali baginda Rasul. Ada seorang gak disiksa dengan Gusti Allah, tapi orang itu dulunya ngibadah jarang, tapi jangan ditiru. Ngibadah jarang tapi penggemar matur salawat kepada Rasulullah. Ketika gak dipentung oleh malaikat Malik, arep dikopok oleh malaikat Jabaniyah, datang Rasulullah, malaikat mendadak bubar. Itu orang yang ahli maksiat. Bagaimana kalau orang yang taat? Di dalam orang yang taat dalam surga, Kang Gusti Allah ngongkon maring malaikat, malaikat sempat kayak diperingan Gusti Allah. Donge malaikat dikongkon nang Kanjeng Nabi, tenggina sih luar biasa. Jare Kanjeng Nabi ne, "Hei malaikat, khidmatlah kalian semua kepada umatku yang kala urip ing dunya akeh sujud maring Allah Subhanahu wa taala." Teng tafsir ayat Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dan malaikat itu memberikan khidmat kepada orang yang ada di surga. Semua makanan dihidangkan atas perintahnya Kanjeng Nabi, bukan perintah Allah Ta'ala, perintah Kanjeng Nabi. Ketika mereka makan, Allah datang. Ketika Allah datang mengatakan, "Hei malaikat, berilah minum, dipai minum." Ketika itu Allah Ta'ala mengatakan, "Hei hamba Allah Ta'ala, hei umat Muhammad yang di dalam wajahnya banyak nampak bekas-bekas sujud, saluni, mintalah kalian semua kepadaku." Kata mereka, "Ya Rabb, nas'aluka ridwanaka, nas'aluka ridwanaka, nas'aluka ridwanaka." Jadi Gusti Allah maka tegang jawab. Ente iku wis dijaluk ning dunya njaluk ridho wis dipai. Coba njaluk apa maning? Ternyata kan ana wong sing letek, ning dunya juga kan meletek kan. Ternyata wong letek pinter, jare wong mau, jadi letek mau. Kita orang njaluk kenikmatan kan di surga kecuali kita pengen galdina tidak ada satu pun saat kecuali berjumpa denganmu. Mereka menyepakati tidak ada laisan ni'amun min ni'amil jannah. Tidak ada satupun nikmat dari nikmat-nikmat yang ada di surga yang melebihi daripada an-nadhru ila wajhillahil karim.
kecuali memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang bisa memandang zat Allah taala, bagi dunia kan orang gati-gati Allah kelawan dohir, tapi atine iman maring Allah lan anggota badan yang ngamal soleh. Sekarang banyak kan orang yang gati-gati Allah taala, nindi Allah, sehingga yang dibahas Allah mani. Padahal dalam kitab hikam aja manjing keranane Allah. Sing penting kita manjing urusan kita dengan Allah taala. Jadi Gusti Allah berarti ternyata orang mau cerdas. Dipailah orang itu semua penduduk surga bisa memandang Allah Ta'ala biqadri a'mali sholihah fid dunya, dengan kadar seberapa amal soleh waktu anak urip ngalam dunia. Kita misalkan dengan ulama ya beda amalnya, kita dengan para nabi, dengan para rasul, dengan lain sebagainya. Dan semua itu malaikat semenjak masuknya seorang di dalam surga sampai tidak ada waktu ditentukan, karena surga itu tidak akan ada akhirnya, semuanya dihidmati oleh para malaikat. Ternyata kan malaikat itu ning dunya ning khidmat maring manusia, ning akhiratnya juga khidmat maring manusia. Sing nurunakan udan malaikat, sing mateni uang tugasnya malaikat, sing nyerit sengenge malaikat, sing semuanya adalah malaikat. Alhamdulillah kita lagi sebagai manusia, dunia dikhidmati oleh malaikat, ning akhiratnya juga dikhidmati oleh para malaikat. Alhamdulillah rebo wingi rebo niki anak jamaah anyar kan. Dia tapi ligane waktu ini mendekati. Belum rebo patang rebo paling kan sah lah. Ligane setelah ligane. Wingi teka garap Banyu, saking teka garapan ngalap sendal. Wingi niku sendal kari. Nah, terakan barang dia di hutan bos dari wong. Jadi meniki entahnya di garapan ngaji atau niatnya garap kayak wingi garap Banyu, tak garapan ngatakan sendal kang keseliu mau. Gula elingan mertua Imam Ustaz iku sendal hilang mani. Ternyata kualat maring mantune bengen iku sing gosok sendal lagi di pondok. Untung itu dhewe iki sing dibalas nang Gusti Allah. Tapi memang pancen kok teng majlis, teng musala, teng masjid mungkin salah krungu sing bagus cukup terus sing besak. Sing bagus cukup terus sing besak. Mangkat gos sendal jepit balik hingga sendal. Gos sendal bagus. Tapi mugia walaupun asbabe garap Banyu, asbabe garap ngalap sendal, mugia Allah turunkan hidayah, turunkan rahim. Amin. Pirsani teng kitab Muhtarul Hadis, teng penghujung kitab Muhtarul Hadis. Fi fadhu ini ijtimai zikrillah ta'ala. Teng riku ana orang hadis kan. Bang gating ngaji itu gampang, nang kayak rumus. Misalkan kalimat hadis pertama nih ba, teng riku dalam rumusnya nih ba, kok bakal ketemu. Ana 3000 hadis. Teng bab terakhir niku ana bab keutamaannya majalisul zikri. Hadis yang populer itu dalam bab itu majtama qaumun fi majlisin fi buyutin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah sekelompok kaum masyarakat manusia rakyat kumpul di tempat majlis, di tempat yang mulia dari rumah-rumah Allah Ta'ala zikir kepada Allah Ta'ala illa nazalat alaihimur rahmah, kecuali Allah turunkan rahmat. Bukan hanya turunkan, bahkan nurun bisa baik kepleset wa ghasyiyat humur rahmah, Allah turun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tengriku kan ada seseorang, ada malaikat yang ditugasi Allah Ta'ala mau khidmat maning kan. Ada malaikat yang ditugasi kalau mati nih wong. Ada malaikat yang menggunakan udan. Mungkin lah dugaan malaikat Mikail ya, udannya sampai akan mana. Tapi mugia udannya menjadikan udan rahmat saking Allah Ta'ala. Rahmat hari saking tidak jadi laknat. Wong ningali suara itu kan protes main Allah Ta'ala. Ya Rob, kita pengen sujud. Ternyata yang Gusti Allah dijini, ketika mereka sujud malah justru diimbangi nang Gusti Allah. Ibadah, rahmat, pengen ibadah tapi dibangun. Jadi Gusti Allah laisa hadza maudhi'u ibadati. Ini bukan tempat ibadah. Maksa ternyata dibangun yang Gusti Allah. Nah, udan pengen tapi ketika akan dia mengkelmai banyune kurang panas, ngumbangin wadon banyune kurang panas. Nalika dipanasnya wadon, engko maning nginumnya bakal habis. Baju panas dan ke es, dipahit es dan ke emang bisa. Quran menjawab, innal insana khuliqa halu'a wa idza massathu jazuma illal musallina.
Emang innal insana setemene manusia iku khuliqo, diciptakannya manusia itu keluh kesah. Dipai enak, mengkana dipai enak. Sing sugi anak wong sugi pengen melarat kan. Apa nih komandan? Di luar sana, di luar negeri banyak orang yang masuk penjara bukan karena salah, tapi pengen menangkan diri. Mancing penjara itu duduk karena banyak karena masalah, tapi pengen menangkan diri. Namun Indonesia mah ada mancing pondok ya. Mancing penjara. Akan ada yang banyak hartanya sampai minum pil tidur sampai mati, banyak sampai bunuh diri itu lantaran banyaknya harta. Sing melarat gak bunuh diri lah alatnya, sehingga melarat mati-mati. Bis melarat mau kena tuor mati-mati misalnya kan, malah mutuk kan yang pasti tangga kita yang ke luar negeri betapa orang lain itu yang agamanya bukan agama kita, betapa memuliakan orang tua sampai minggu pembantu bayar nih gede menjaga orang tua. Ini sekian kita kadang ini orang orang bisa menjaga. Mugia udan dari kena rahmat. Teng hadis niku kan ada malaikat yang ditugaskan berbagai cara, berbagai macam. Sampai teng babu madaris zikri niku ada 2 malaikat yang ditugaskan berbeda-beda. Ana satu malaikat yang ketika ada halaqatul zikri, teka malaikat mau dengan membawa 5 misi. Pertama, mencatat dia dengan binnya dia. Di situ betapa mulianya ketika orang yang masuk ke majlis zikir dan memiliki orang tua yang telah meninggal dunia. Betapa beruntungnya orang yang wong tua mati dan ikut majlis zikir, langsung kontan bayarannya. Ketika waktu Mas Urip mah dikontan kan? Dikontan. Karena ngupai ganjaran kan orang desa kena. Betapa beruntungnya ketika di antara kita yang memiliki orang tua yang meninggal dunia dan malaikat itu mencatat nama kita dan mencatat nama orang tuanya. Yang kedua, mengapura dosa itu dan dosanya dibuang ke laut, laut tidak mau, dibuang ke gunung, gunung tidak mau. Kemana dosa kita? Diberikan kepada orang yang menghalang-halangi kita untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Anak hadisnya itu kan. Dan lain sebagainya. Yang 5. Terus ada malaikat lagi yang tujuannya datang itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menakoni, untuk bertanya tujuannya kita apa. Cuma kita ini bisa orang katon, orang belum. Nyatanya kita kan lagi berinteraksi dengan malaikat. Ini buat percaya, buka kitab hadis Muhtarul Hadis teman-teman. Jare Gusti Allah, malaikat mereka pengen apa? Pengen surga. Apakah mereka tahu surga? Belum. Bagaimana kalau mereka tahu? Nemen nurwe. Apa mereka butuh apa? Terus kan. Cuma ya Rob, ada di antara mereka tekane iku, teka maring majlis zikiriku, pertama teka garap Bandung, dua garap ngaji. Teka kedua garap mengatakan sendal. Laporan si malaikat maring Allah Ta'ala. Apa jari Gusti Allah kan? Jari Gusti Allah kulluhu sing tujuannya luru jabur, kata jabur kripik kan? Sing tujuannya karena benak nih Habib misalkan. Sing tujuannya gara mengatakan sendal, semuanya ditulis sama sebagaimana di antara mereka yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Dari hadis niku menawa kita sendalnya kejukut ganjarannya juga mungkin ya. Terus ini selanjutnya mengenai tentang wahdar aidon min akli ghairil halal. Ini kadang sedih ketika membahas teknik bab ini kan. Begini ku ada seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal itu ternyata bakal kita teliti, tidak ada satupun ulama yang gak kaya, semuanya kaya kan. Cuma ulama sekarangnya yang memahami tentang zuhud itu salah. Memahami zuhud itu seakan-akan membuang harta, deweke julak jaluk, itu salah. Memahami zuhudnya itu ada solo, ada akake, ada terus. Padahal Kanjeng Nabi sendiri kaya itu kan. Kanjeng Nabi sendiri kaya. Cuma Kanjeng Nabi tidak dizahirkan. Bukankah ada sebuah hadis? Kata Jibril, "Ya Muhammad, maukah ente dunia dan seisi engkau miliki? Dan dengan kepemilikanmu itu tidak akan mengurangi derajatmu di akhirat." Beda dengan yang lain. Ketika subir di dunia ini akhiratnya kan rada kurang dikit kan. Karena sudah dikasih di dunia ini. Sementara kamu tidak. Jari Nabi Muhammad, "Hei Jibril, jangankan dunia seisi yang begitu kebanyakan, gunung yang Allah tawari dari gunung dari emas saja saya nggak mau, yang masih bisa dikantong. Bagaimana dengan yang lain yang repot? Saya nggak mau." Dan dari situ berarti menunjukkan kanjeng Nabi Muhammad sugih, tetapi sugih kanjeng Nabi Muhammad tidak dimiliki di kantong dan tidak butuh kepada orang lain. Beda sekarang, misalkan kiai sekarang membahas tentang zuhud tapi jaluk ning kubu, jaluk ning dewan, jaluk ning, tapi maknanya zuhud tapi masih butuh. Bukankah zuhud itu min sifatil mahmudah? Sifatul mahmudah min a'malil qalbi, setengah saking sifatnya hati.
zuhud, ridho, sabar. Ketika cakap ngomong zuhud, tapi nyatanya masih tahlil, rebutan berkat, misalnya. Ngomong zuhud tapi tahlil, rebutan berkat. Orang diundang mencilak, misalnya. Di mana tak zuhudnya? Bukankah Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi Allah bangga kepada manusia yang sholat mencari harta, sholat mencari agama, mencari akhirat. Dengan sholat mencari harta, orang toma. Ketika toma, Rasulullah. Ketika Rasulullah, dan lain sebagainya. At-toma raqsu kulli khoti'atin. Kita kira tahlil kamu ikron ki pasti bekakak. Tekan kanan lah bekak buat. Hasil kedua kali diundang, ya kadiran ini bagi orang upaya apa-apa. Waktu kata pilih cabang itu sama kan. Lantaran kita ini mau toma. Mau kita juga pernah membahas tentang toma bahayanya. Bising umat dulu mangan, ngarep tahlil, tekan tahlil pangan langka. Bis kempong sing rumah, di tahlil di mangan, apa beli jahat maring sing duwe tahlil. Sing solota, nek kita masih butuh maring manusia. Bisma melarat, maknanya masalah zuhud salah. Kebanyakan makna zuhud al-ihtiraz anil haram wa syubhat, menjaga diri dari aklul haram. Karena makan haram itu menimbulkan anggota badan berat untuk taat maring Allah Ta'ala. Maka kita kaji di amal syukur, di amal oleh ganjaran. Hebatnya ngaji kan. Nah di amal maka di amal teng kitab Tanbil Muhtadi karangan Syekh Ibnu Ruslan, kalau nggak salah Ibnu Ruslan atau Syekh Jalil Al-Malibari. Nabi Musa itu dahulu man amila man ta'allama baban barang siap man amila bima alima, barang siapa yang ngaji terus diamal, kana indallahi waliyan haqqan, bahkan diamal mah diwali kan kita kan ambil dua ini, berarti minimal kita dulu ganjaran saking tolabul ilmi. Ngamalkan hadis utlubul ilma baban. Barang siapa yang mencari ilmu satu bab, ya'malu bi awalam ya'mal, baik diamal atau tidak diamal, maka Allah Ta'ala ampuni dosa yang telah lalu. Jadi komandan ini kan Rebo wingi ngaji, terus kami Jumat misalkan kayak dosa misalkan kan, kayak dosa janji misalkan kan, pokoknya ancam orang misalkan kayak dosa kok. Kini Rebo ngaji mana? Berarti janji dosa muka dilakan ini Allah Ta'ala. Sukini emang gak ada kayak janji mana sih bohong mana? Ngor mau harap mana ini ngaji mana? Hilang mana dosanya? Mau kok ngajar kajian ini? Rebokin hilang dosanya, sukiki gawe dosa mana? Rebo marik mana ngaji mana? Hilang mana dosanya? Selama duduk dosa gede, bahkan dosa gede ya, dosa tinggal sembahyang misalkan, ya kudu di kodali. Qala musannif rahimahullah ta'ala wahdzar aidon wahdzar lan dia sapa sira aidon alimani, kita harus takut juga min akli ghairil halal, saking mangan kang ora halal. Kanjeng Nabi niku dawuh ning hadis jare Kanjeng Nabi ne innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara rajulun yuthiru saqara ash'ata akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa hudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kanjeng Nabi berkata bahwa Allah Ta'ala kang bagus, orang bakal nerima kecuali kang bagus kang dipandang, bagus kang dirokna, terutama bagus kang den pangan. Dari bagus kang den pangan, insya Allah bagus kang den pandang dan bagus kang den rokakan. Setemani Allah Ta'ala memerintahkan orang mukmin sebagaimana Allah merintah kepada para utusannya mengenai tentang hal panganan. Jare Gusti Allah ya ayyuhar rusul, hei rasul, kulu min thayyibati, mangana sing bagus-bagus, yakni mangan kang halal, zate halal sebab memperkoleh. Wa amalu sholihan, lan ngamal soleh. Wa qala ta'ala, Allah juga dawuh ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, mangana sapa sira kabeh kang bagus apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian semua. Lalu Rasulullah menyebutkan ada seorang yang sedang berperjalanan musafir panjang, dia kumuh, dia dekil, dia sengsara, enggak punya uang, grahita. Dia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Seharusnya orang yang musafir diijabah dongannya, orang yang didolimi diijabah dongannya. Sementara
walaupun didolimi, walaupun dia musafir, walaupun dia itu kumuh, tapi yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya haram, yang segalanya haram, fa'anna yustajabu lahu, bagaimana akan dijabah sang doanya. Jadi masih mending menurut Imam Abu Hasan Asy'adili, pangan sing enak seperti halal, dijabah doanya. Daripada katone tirakat misalnya nggak punya apa-apa, terzolimi, tapi si mangan haram, si minum haram, kendaraannya haram, maka tidak akan dijabah doanya. Mugia kita kabeh Allah berikan rezeki panganan kang halal sehingga seluruh anggota badannya nglakoni perintah kang taat enteng maring Allah taala. Wa hadzarlan wadiya sapa sira aidul alimaning min akli ghairil halal, saking mangan kang ora halal. Fa inna akla ghairil halal, maka setune mangan kang ora halal, entah halal zate, entah ora halal zate atau ora halal sebab merkolehe, iku yupsi nyebabaken atos. Iku yuksi bisa dadakan atos alkolba opo akla ghairul halal alkolba ing ati, penyebab atine atos wa yudrimu lan bisa metenakan, bisa menggelapkan opo akla ghairul halal wa yuhajibuhu lan bisa ngaling-ngalingi hu ing akla ghairul halal an dukhuli hadratillahi ta'ala, saking manjing ing dalem ngarsanipun Allah taala. Seseorang hati ini bakal usul maring Allah Ta'ala, seseorang hati ini bakal gelap, seseorang hati ini bakal peteng lamun sing dipangan barang haram. Awas, bukan berarti zatnya bae sing haram, penyebabnya yang terutama. Bahkan bari pangin itu enggak, bukan haram zat itu cuma ada dua, kalb wal khinzir wa ma tawalada minhuma. Selainnya haram bi asbabihi, segah haram lantaran dinyolong atau zulmanan dengan cara mendolimi, utang orang haram misalkan kan. Semuanya bisanya haram karena memang batang, bisanya haram karena zat yang haram itu cuma anjing, babi, dan yang lahir dari keduanya, walau surata hayawanin tahirin, walaupun bentuknya suci. Anjing lahir bentuknya kambing, tetap hukumnya najis, nggak dibikin ini. Anjing, kambing lahir bentuknya anjing karena lahirnya sing kambing, maka hukumnya suci. Uang bayan metune babi misalnya atau anjing, tetap hukumnya manusia. Lamana kalian kudu ibadah, lamun bisa ibadah. Anak wedus lahir bentuknya uang, walaupun bisa ibadah, terus sampai bisa khotbah misalkan. Anak wedus lahir bentuknya uang, pintar, cerdas, bisa khotbah. Nalika itu bisa korban karena lahir dari kambing. Anak uang lahirnya sing dan Imam Syafi'i menyebutkan ini akan terjadi kan, pasti terjadi. Para pati-pati ulama berkata seperti itu, pasti terjadi. Anak anjing lahir bentuknya manusia, tetap hukumnya najis. Emang karena metunya dari mana? Bari paling daun itu haram sebab, anak haram zat, kebanyakan haram sebab. Kan kita nggak mungkin babi dan anjing. Nah, karena kita kudu hati-hati walaupun halal zate, tapi kita kudu memperhatikan sebabnya aja sampai haram. Karena dengan sebab haram haram ati gak dikena atos, ati gak dikena peteng lan kita bisa usul mari Allah Ta'ala. Wa yukhalliqu lan dadikaken recet asya opo akla ghairil halal asyaba ing penganggon-anggon kan. Penganggon-anggone kita ibadah cangkeme, kupingnya, semuanya akan menjadikan rusak lantaran yang dimakan haram. Ada sebuah hadis kata Rasulullah, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Kata Rasulullah, setiap daging yang muncul, yang tumbuh dari barang yang haram, maka berhak masuk ke dalam api neraka. Mugia kita benjang angsal pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Qala dawu sapa al-Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Nah tadi Imam Ahmad bin Hanbal itu sugi, Imam Abu Hanifah juga sugi kan. Nah Ahmad bin Hanbal pernah kedatangan seorang perempuan yang bertanya kepada beliau tentang hukum dia mencari harta tapi menggunakan, ini garap disebutkan pada khawatir zaman sekin zaman sedikit misalkan kan yang hal mutlak itu jarang sekali kan. Minimal kita minimal ngaku bahwa itu haram, tapi kita diakan ibadah maring Allah Ta'ala. Karena ningwau ayat kang beliau Habib sampaikan wa min laili fatahad binafiyatan nafilatan ning tafsir aja birotan, nambal. Bukan hanya nambal tetapi tengriku mengapura dosa yang telah lewat.
ning nafiatun ay jabirotan. Nek dulu kita kewajibannya cowok disempurnakan. Nek dulu kita dosanya diampura dari Allah Taala melalui amal sunnah. Amal wajib bisa gempur perkara dosa. Duhur asar maghrib ya subuh bisa ngapur dosa. Sing bisa ngapur dosa qobliyah bagian amal sunnah. Misalkan zaman segini misalkan ngomong orang yang wirid, orang yang tahajud, orang yang dengan sebutin wajib baik tidak kena orang pernah ngelakoni dosa. Mugia dosa kita diampuni melalui amal sunnah kita benjang di akhirat. Kalau Imam Abu orang bisa sebutkan karena perkara sepele ternyata kan Imam Ahmad bin Ambal salut kepada perempuan tersebut kan. Hanya menggunakan lampu yang di situ tidak difasilitasi untuk dia dan dia itu kerja melalui lampu itu ternyata dia merasa salah. Sementara zaman sekarang kan semuanya subhat semua kan. Untungnya teng makna subhat itu bagaimana hukum subhat? Sangane kita lakukan orang tasawuf bae orang fikih bae fi kata dinggo Imam Malik mengatakan man tafaqaha bi ghairi tasawufin faqad tafasaqa wa man tasawwafa bi ghairi fiqhin faqad tazandaqa wa man tajamma bainahuma faqad tahaqqaqa. Sakuan fikih be misalkan maka fasik. Innallaha la yahdi al qaumil fasiqin. Allah orang bakal lumpai hidayah mari wong kang fasik. Nah, tasawuf be zindik bahaya zindik daripada fasik. Wa man tajamma bainahuma fikih dikaji diamalkan, tasawuf dikaji diamalkan, faqad tahaqqaqa maka namanya hakikat. Ulama fikih mengenai tentang syubhat halal Imam Syafi'i mengatakan. Ulama tasawuf Imam Ghazali menghukumi syubhat haram. Bagaimana kita yang anal kita mundur satu perkara syubhat melu Imam Syafi'i pasti jawab benar. Anas ini pelu nih kan duduk berarti di pelu nih melu ulama orang bakal ketemu karo salah. Yang Syafi'i mengatakan hukum syubhat halal, Najan Imam Ghazali mengatakan hukum syubhat haram. Imam Syafi'i mengatakan khusyuk bukan rukunnya sholat. Imam Ghazali mengatakan khusyuk ruknun min arkanis sholati. Ya abot nemen kan? Abot nemen. Kapan kita khusyuk? Pugu Allahu Akbar mulai orang kelingan karo orlet kelingan. Mulai kelalen kan? Mulai kelalen utang sapa nalika Allahu Akbar dilalah kelingan. Karena anak ulama nalika anaknya kelalen anak anu bimbu sembayang bakal sembayang kelingan bukan mah. Jadi mutuane sembayang nalika sembayang kelingan. Berarti bukan ngajari bukan menunjukkan bahwa sembayang itu kita nalika sembayang malah adu karo Allah Taala. Enggak jadi masalah orang sahabat Ali saja ketika sembahyang kelingan sorban kanjeng Nabi. Mbak Wali Bangkalan ketika sembahyang kelingan segani salangkah ditaruh di pangan kucing beli. Imam Ghazali saja kan. Imam Ghazali sendiri yang mengatakan khusyuk min arkani salat. Punya adik namanya Imam Ahmad. Yang Ahmad orang gelem jamaah mari kakang Imam Ghazali lantaran nalika sembahyang kelingan wong wadon ka hede pirang dina kana ya. Kelingan Imam Ghazali kan. Sehingga mau menimbulkan dari Imam Ahmad kita mau jamaah mari kakang kita lagi sembahyang ning ati nek kelingan segala-gala. Padahal beliau ngomong bahwa khusyuk adalah rukun min arkanis sholati. Qala dawu sapa al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah itu pertama kali mujtahid mutlak paling tua itu Imam Abu Hanifah. Paling tua Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, "Lau anna abdan abidallah taala hatta sara mithla hadhihi sayyid." Beliau mengatakan, "Lau anna abdan, lamun setuhune hamba kita kabeh, iku abida nyembah sapa abdan. Allah taala sampai nang jumpunge ibadah, nang bener ibadah, nang sorote ibadah, hatta soro sehingga dadi sapa abdan. Dadi kumithla hadhihi sayyid." Sepadane ikilah air umum kayak saka tinggal lempeng nih ibadah lempeng nemen ibadah maknanya aktif nemen orang pernah berbuat maksiat hanya saja summa annahum maka kari-kari setune abdan ikulam yadu orang memperhatikan sopo abdan ma ing barang yadkhulu kang manjing opoma jawfau ing jero wetenge abdan ahalalun anata iku halal am haramun anata iku perkara haram ma tuqbal maka ora bakal den terima opo ibadah minhu saking abdan.
Imam Abu Hanifah berkata, andai seorang hamba ngibadah mari Allah Ta'ala karena nemenin ibadah sehingga lempengnya kayak lempengnya saka, jejege kayak jejege saka, kuatnya kayak kuatnya saka, indra ngibadah mari Allah. Hanya saja dia itu tidak memperhatikan yang dimakan, yang diminum itu haram atau halal, maka tidak akan diterima ibadahnya. Bagaimana kalau kita bengkok ibadah mari Allah Ta'ala nih? Mugia kita diampuni dening Allah Ta'ala, karena zaman sekarang susah untuk mencari halal kang mutlak. Jadi komandannya sing hal lemah kudu di arah-arah ngente kene lemah dhewe lemah dhewe kate lemah wong ndengap mangap ning banyu udan nang iku doang. Lamun kita nade banyu udan medek lintane wong Bal'am bin Ba'ur niku kan bisa jadi hebat itu kan karena bener-bener mung duweni hakul adam kan. Mung ngedek lemah wong bagar lunga kan bagar lunga mabur mung ngedek lemah wong bukat lunga ultima. Anak murid dia pun dididik agar tidak punya hakul adam dengan manusia. Sampai bisa bal-balan di angkasa kan, karena lamun bal-balan di lapangan dari pemerintah hatan siapa misalkan kan berarti dosa bal-balan di angkasa. Tapi karena memang wis dinas dari Allah Ta'ala, inilah menunjukkan bahwa kita sing mengkenen betapa rentannya iman maring Allah Ta'ala. Bal'am bin Ba'ur yang semua hebatnya saja dia mati dalam keadaan kafir, naudzubillah. Naudzubillah. Karena di sisi lain dia itu kebujuk oleh istrinya yang menghalang-halangi atas melayunya Nabiullah Musa. Nah kita nih yang minggu kemarin kan, yuk ada sampai kita suudun bil aulia, ada sampai kita suudun dengan ulama, ada sampai kita suudun karo hamlatil Quran. Ini kayak kalimatnya aulia, kalimatnya aulia. Barifanya dawu ana wali awam, ana wali khawas, ana wali khawas, ana wali khawasul khawas, ana wali awam. Intinya kita dengan siapapun aja suudzon. Saburu orang yang kita hina itu adalah waliullah. Kadang orang yang kita anggap itu wali belum tentu itu wali. Cuma kan ada mono arah ya. La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang bisa mengenal wali kecuali wali. Walau ulama, terlepas ulamanya itu ngamalkan ilmu ikhlas atau tidak, si penting dia ulama. Rasul mengatakan al-alimu habibullah walau kana fasiqon. Orang yang memiliki ilmu itu kekasih Allah Ta'ala walaupun dia itu ahli maksiat. Wal jahilu aduullah walau kana abidan. Orang yang bodoh itu musuh Allah Ta'ala walaupun dia ahli ibadah. Ini kan kalimatnya ulama walaupun tidak amilina. Urusan dia amilina atau tidak, yang penting orang yang punya ilmu jangan kita sudon. Orang yang hafal Quran terlepas dia maksiat atau tidak, si penting orang yang hafal Quran kita tidak boleh sudon. Kepada aulia tidak pernah boleh sudon. Karena yang kemarin kita atine didungsukakan dening Allah Ta'ala. Jangan kalau kita kelas Bal'am bin Ba'ur saja atine ditutup dening Allah Ta'ala. Jari Imam Abu Hanifah lamun manusia, lamun hamba ngibadah mari Allah Ta'ala karena nemenin ibadah sehingga gambarnya pada karo saka indra menguataknya, indra lempengnya, indra jejege. Hanya saja tidak memperhatikan yang masuk dalam perutnya itu halal atau haram, maka tidak akan diterima ibadahnya. Wa qala lan dawu sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adam rahimahullah Ta'ala. Ibrahim bin Adam itu anaknya seorang raja kan. Membawa kuda yang hebatnya ke hutan. Ketika di hutan ada suara, "Hei Ibrahim, apakah ente diciptakan untuk begitu? Apa begitu itu ente tujuan diciptakan?" Pulang semua jabatannya dilepas. Tapi lama komandan misalkan, gue teman-teman dilepas jabatannya untuk ibadah maring Allah Ta'ala menjadi orang yang ahli tasawuf. Ibrahim bin Adam mengatakan, "Atiyib mat'amaka wa ma'alika ba'da dzalika alla tasuman nahar wa la taquman laila." Atiyib bersiapkeun sapa sira, baguskeun sapa sira mat'amaka ing panganane sira. Wa ma'alika lan orana iku ingate sira ba'da dzalika ing dalam sawise mengkon atib alla tasuma utawi yen tak puasa sapa sira an-nahar ing dalam waktu bengi awan. Wa la taquman ora sembayang sira ala ing dalam waktu bengi, yakni naflan, sembayang sunah, puasa sunah. Wa qala lan dawu sapa Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah taala, ma manal qaumu minal wusul, ma mana orang nyegah al qauma ing kaum minal wusul saking wusul fi hadratillah opo ilal istidlal angin amri dalil diwe dalil kelawan perkara kang den nuduhaken. Wa raqdu lan lumak gancangan fitoriki ing dalam dalan makrifat ala abdi syahwati ing atase batasan syahwat. Wa akil haram lan mangan perkara haram, wa syubhati lan perkara syubhat. Wa qala lan dawu sapa Imam Sahal rahimahullah taala, man lam yakun mat'amahu min halalin lam yukshaf an qalbi ijabu.
Man utawi sapane wong iku lam yakun orana apa amuhu pangane man orana iku nil halali saking barang kang halal lam yuksyaf maka ora dibuka an qalbi saking atine man apa ijabun alingan wa tasaruat lan cepet enggal-enggal ilahi mariman apa al-uqubatu pilih siksaan. Barang siapa yang makanannya tidak halal maka hatinya orang bakal dibuka oleh Allah Ta'ala untuk bisa wusul fi adratillah, bahkan menyebabkan cepatnya hukubat, cepatnya siksaan, cepatnya bala. Walatan kaumulan orang manfaati hu iman opo salatuhu salatul iman wala siamulan orang manfaati opo siamu si puasa iman wala sudakutulan orang manfaati opo sudaku sedekah iman. Naudzubillah. Barang siapa yang makanannya bukan halal, yang dimakan yang diminum enggak halal, maka hati ini bakal dibuka dari Allah Ta'ala, bahkan penyebab orang itu mendapat siksaan. Sholat sunnahnya, puasanya, sedekahnya enggak bakal bermanfaat. Wa qala Imam Sufyan, wa qala lan dawu sapa Imam Sufyan, alaikum. Imam Sufyan itu kan guru Imam Malik kan. Alaikum bi akil halal. Alaikum natepana sapa sira kabeh bi akil halal kelawan mangan kang halal. Wa iyyakum lan mudia sapa sira kabeh wa akal haram ing mangan barang kang haram. Fa inni maka setuni isun kata beliau iku kuntu ana sapa isun wa ana utawi iku aqra'u maca sapa isun al ayat ing ayat Quran dengan mangan barang halal itu. Saya baca satu ayat dari Quran, ternyata buahnya fayufta maka den buka li kadwi isun opo sabuna 70 apa nih baban babe minal ilmi saking ilmu. Sofyan Sauri mengatakan netepana mangan kang halal jauhana barang makan yang haram. Dia mangan barang kang haram. Saya sendiri eksperimen, saya sendiri diuji coba, saya sendiri telah dibuktikan. Saya makan barang halal, saya baca ayat Quran. Dari baca ayat Quran itu terbukalah 70 bab dari ilmu. Tapi falamma akal tu pernah mangan sapa isun minto amiman saking panganane wong la yatawarra kang ora duwe sifat wirai. Bahasa tarjemah itu namanya wirai. Wirai itu apik. Apik matane, apik kupinge, apik sing dipangan, apik sing diindung, apik sing dipikiraken. Ana hadis kan teng tafsir makna wa daru dhahirul isma wa batinahu. Jauhi dosa zahir, jauhi dosa batin. Dosa hati itu lebih besar daripada dosa zahir kan. Hati suudzon, apane suudzon bil auliya, apane suudzon bil ulama, apane suudzon bi hamil Quran. Hati kang Rasulullah itu lebih besar dosanya daripada dosa perbuatan zahir. Aku pernah mangan anggun mangan kata beliau. Saya pernah anggun mangan maringgong kang orang duwe sifat birai. Ternyata sirtu dadi sapa isun. Dadi ku aku umat sapa isun al ayat balik sing tas mertamu maringgong kang orang duwe sifat warok. Saya pulang maca ayat Quran. Wa ardadah lan bulan balen sapa isun. Aku ulang-ulang tuh ayat. Fala yuftau maka orang den buka li mar isun opo babu wa idun. Satu ilmu pun enggak muncul. Hari mau mangan barang halal, satu ayat dibaca muncul 70 bab dari ilmu. Tetapi aku pernah anggun mangan maring ngongkang orang duweni sifat wirai. Aku pulang membaca ayat, aku ulang ayatnya, enggak muncul ilmu sama sekali. Wa qala Syekh Asyadi, Imam Abdul Hasan Ali Asyadi rahimahullah ta'ala, man akal halal lana qalbuhu wa raqqa wa naro wa qalla naumuhu wa lam yujab an hadratillah. Imam Abdul Hasan Ali Asyadi dawuh, man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al halala ing barang kang halal lana maka bisa dadi lemes apa kalbu atine man wa raqolan dadi akan tipis apa kalbu wa narolan dadi kena padang apa kalbu wa qolalan dadi kena sithik apa naumuh turune man. Mengenai tentang tidur niku kan tergantung kan akeh wong kang turu be justru turu itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ada seorang justru ketika turu ketemu Nabi, ketika melek orang ketemu Nabi kan. Ada seorang ketika turu par karo Allah, ketika melek mal'ab karo Allah Ta'ala. Nikenana kalimat wadzalika min jumlati rahmatillah. Tidur itu bagian daripada rahmat Allah Ta'ala. Kita buktikan. Di saat melek maksiat, tidur enggak berbuat maksiat kan ngoten kan. Duit saya ketemu, melek entek turu duit utuh. Gambaran yang buatan lah begini ku duh nalika esok melek modalnya gede kudu sarapan kudu ngopi kudu ngutun nalika esok turu orang matu modal bukan berarti naum wadalika min jumlati rahmatillah. Komo lamun dia anak ben berbelanja esok turu kabeh anak aman di mana ngasih berbelanja dia anaknya
Berarti adalah tidur adalah min jumlatil ialah mendewan turu yang ketinggalan kursi yang dikarenakan kan. Berarti tugas orang agak salah. Bakal komandan adab bakal tidur kan. Kan tugasnya rakyat karena bahas ini bahas itu misalkan turu, bakal kita tidur min jumlatil rahmatillah. Minimal anak kita bakal turu jajan, anak tatet kabar anak lo turu, lang melek. Mending lah mentari duit. Anak wong ketika turu di saat tidur ketemu Nabi bisa melek enggak? Anak wong ketika turu duitnya butuh melek duitnya ente. Jadi turu rahmat saking Allah Taala. Jare Imam Abul Asyad Asyadi, man akal halal, sapa wonge mangan kang halal, atine ndadikaken ati lemes, ndadekaken ati tipis, ndadekaken ati padang. Wa qalla naumu lan ndadekaken setitik turune. Walam yujab lan ora den aling-alingi apa qalbun an hadratillahi taala saking ngersane Allah taala. Atine bakal adu karo Allah nalika mau sing dipangan halal. Wa man akala ghairul halal, wa man utawi sapane wong iku akala mangan saka man ghairul halal ing liyane barang kang halal. Ora halal segane haram, duite haram. Kosa maka atos opo kolbu atine man wa golabu lan kasar opo kolbu wa agulama lan peteng opo kolbu wa ujiba lan den aling-alingi den tutup opo kolbu an hadratillahi taala saking ngersane Allah taala. Sapa wong mangan kang ora halal atine bisa atos, atine bisa kasar, atine bisa peteng lan atine bisa tertutup saking makrifat maring Allah taala. Najen ngerti tapi ora ngerti. Jadi Musa ini yadri annahu la yadri. Wakal turu lan ake opo naumuhu turune man. Ake mangan barang haram iku ake turune. Wadzalika uti mokon-mokon ake turu iku min jumlati rahmatillah, setengah saking bagian daripada rahmatnya Allah taala. Endi rupane gambarane bisane turu iku rahmat Allah, ake turune iku ndadekaken ake turu iku mulia. Ini dalilnya li anna akla ghairul halal, karena setune mangan kang ora halal yu'arrikul a'dhu al-mas, mangan barang halal iku yu'arriku bisa gerakaken al-a'dhu ing anggota lil ma'asi mari maksiat. Dengan mangan barang haram ake turune dengan turu ora berbuat maksiat. Lamun dengan barang mangan haram terus ake meleket ya maksud mulu dipegang maksiat mulu, anaknya jajan mulu, kita nih juga bener orang tek karena meleket. Fayutlabu maka den pamri opo kullu udwi sambil-sambil anggota minu saking man opo ayang sia yang maksiat sapa opo kullu udwi. Fayatafaddal maka ngupai anugerah sapa Allah alaihi ing atase man bin naumi kelawan tidur. Jadi ketika wa keman maksiat terus akan turune karena dengan tidur itu mengurangi perbuatan maksiat. Liuriau grafona lirenakan sapa Allahu iman minal maasi saking maksiat agar maksiate liren. Dia membuka tenturu sampai subuh ora bisa kan? Duhure ora nemen maksiate. Kama annam kaya sekini Allah taala kita fadhil upai anugerah sapa Allah. Ala to ing atas kang berbuat taat bi akil halal kelawan mangan halal. Liyuqimau drapuna murugaken sapa Allah iman bayana yadaihi ing dalem ngersane Allah lailan ing dalem waktu bengi wa naharun waktu awan. Wa qala sayyidi Ali al-Khawas man akal haram wa qala ibadati fa huwa kal hamami alladhi raqadu ala baydu fasidin fa huwa ya'abu nafsahu fi tulil maqami. Mugia kita kabeh benjang angsal pangapura itu Allah Subhanahu wa taala, benjang angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, dan teng akhirat angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Najan kita menghadap Allah dengan membawa dosa, tapi mugia kita kabeh angsal pertolongan maunah, angsal syafaat maghfirah saking Allah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha